Ya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kami King Yomat IS, YouTuber spesialis pemasaran matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkannya materi pembelajaran kita pertemuan keempat. Turunan fungsi trigonometri berbentuk Y dengan U per P. Oke, langsung saja mari kita lihat materinya. Saya akan share screen. Ini ya, pertemuan 4 turunan fungsi trigonometri berbentuk Y sama dengan U per P. Adapun yang jadi kompetensi dasar dalam menggunakan prinsip turunan kedua fungsi trigonometri sederhana. Dan 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Berdasarkan formula turunan fungsi pecahan trigonometri berbentuk fx sama dengan y dengan u per v, dengan u dan p merupakan ekspresi trigonometri, maka f aksen x sama dengan y aksen sama dengan u aksen v dikurang uv aksen per v kuadrat. Nah, agar lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Turunan pertama dari fx sama dengan sin x per sin x tambah cos x adalah f aksen x sama dengan titik-titik. Kita jawab ya. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya mendukung channel kebanggaan kita bersama dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share, nyalakan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda duluan yang tahu. Fungsi pecahan trigonometri berbentuk begini. Berbentuk fx dengan u per v. Kita misalkan U sama dengan sin x ya, ini bagian atas atau pembilang U-nya itu. Berarti U aksen turunan dari U, turunan dari sin x adalah U aksen dengan cos x. Dan V-nya ini penyebut atau bagian bawah ya. V-nya adalah sin x tambah cos x. V-nya adalah sin x tambah cos x. Berarti aksen sama dengan cos x dikurang sin x. Selanjutnya, jika bentuknya U per V, f aksen U per P, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v pangkat 2. Nah, kita carilah substitusi ya. U-nya diganti sin x, u aksen diganti cos x, v sama dengan sin x tambah cos x, dan v aksen adalah cos x kurang sin x. Substitusi ke rumus ini ya, u aksen v kurang u v aksen per v pangkat 2. Diperoleh f aksen sama dengan cos x dikali sin x tambah cos x dikurang sin x dikali cos x dikurang sin x per v kuadrat. V kuadrat berarti ini sin x tambah cos x berpangkat 2. Ya, lanjut kita hitung. Jadi ini cos x dikali sin x dan cos x dikali cos x, jadi diperoleh sin x cos x ditambah cos kuadrat x. Selanjutnya ini min sin x dikali masuk ke dalamnya, min sin x dikali cos x adalah min sin x cos x, lalu min sin x dikali dengan min sin x adalah plus sin kuadrat x. Selanjutnya sin x berpangkat, sin x ditambah cos x berpangkat 2 adalah ini sin x kuadrat x ditambah 2 sin x cos x. Selanjutnya ini kita bisa operasikannya.
Ini min sin X sama min sin X cos X dengan plus X cos itu habis ya 0. Jadi tersisa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Gitu toh. Nah, seperti ini. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu ditambah 2 sin X cos X. Kenapa 1? Karena ini ya. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1, identitas trigonometri. Nah, ini juga cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1 juga ya. Jadi 1 per 1 tambah 2 sin X cos X. Sampai sini sudah betul, atau bisa juga kita rubah ini. Ya, kita bisa lanjutkan seperti ini. 2 sin X cos X itu adalah bisa dijadikan sudut rangkap ya, jadi 1 tambah sin 2X. Gitu ya. Karena sin 2X adalah 2 sin X cos X. Selesai. Nah, ada latihan soal pertemuan 4. Nomor 231. Ini ya. Cos X tambah 2 per sin X Gx. Dengan sin X tidak sama dengan 0, maka Gx sin pi per 2 sama dengan berapa? Lalu 232 F theta dengan sin theta dibagi sin theta tambah cos theta dengan sin theta tidak sama dengan cos theta, ditanya adalah F aksen pi per 2. Terus ada gambar yang sangat bagus di sini. Saya kerja keras karena sadar biaya pernikahan itu mahal, apalagi kalau pakai dangdutan. Sekali lagi, saya kerja keras karena sadar biaya pernikahan itu mahal, apalagi kalau pakai dangdutan. Ada seorang laki-laki dan perempuan sedang berdekatan dan akan melakukan titik. Di sore hari ya, ini matahari sudah mau terbenam dan langit berwarna merah kekuningan. Asik. Nah, itu tadi intermezzo. Lanjut contoh soal 2 ya. Hasil bagi diferensial suatu fungsi g theta sama dengan 1 kurang sin theta per sin theta kurang 3 adalah g aksen theta sama dengan berapa? Kita bahas ya, kita misalkan U adalah 1 kurang sin theta. Karena U itu bagian pembilangnya bagian atas. Maka turunannya adalah U aksen, itu min cos theta. Seperti itu. Oke. Terus V-nya ini bagian penyebut ya, sin theta kurang 3. Jadi V adalah sin theta kurang 3. Berarti V aksen adalah cos theta. Karena turunan dari sin theta adalah cos theta dan turunan dari min 3 adalah 0 ya, turunan dari cos theta itu 0. Jadi V aksennya sama dengan cos theta. Nah, turunan dari U per V adalah G aksen theta. U aksen V dikurang V aksen per V pangkat 2. Tinggal substitusi U aksen V dan V aksen ke dalam persamaannya. Sehingga hasilnya adalah ini. Min cos theta dikali dengan sin theta kurang 3 dikurang dalam kurung 1 kurang sin theta dikali dengan cos theta per V kuadrat. V-nya adalah sin theta kurang 3. Jadi sin theta kurang 3 berpangkat 2. Lanjut. Ini min cos theta kita kali sin theta kurang 3, hasilnya adalah seperti ini. Min sin theta cos theta ditambah 3 cos theta. Lalu ini 1 kurang sin theta dikali cos theta, min depannya jadi dikalikan min cos theta ditambah sin theta cos theta per sin theta kurang 3 berpangkat 2 ditulis kembali ya. Lalu ada yang bisa dihabiskan, ini kayaknya bisa habisin ya. Min sin theta cos theta plus sin theta cos theta itu habis jadi 0. Jadi tersisa 3 cos theta dikurang cos theta itu sama dengan 2 cos theta ya. Per sin theta kurang 3 berpangkat 2. Nah, itu dia. Lalu ada latihan soal pertemuan 4 ya. Yaitu nomor 233 ya.
Nih. Dan 234 ini. Dan ada kata-kata yang sangat bagus. Ya. Bekerjalah dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal pendapatan. Tidak ada orang yang besar jika tak dimulai dari yang kecil. Mantap, sekali lagi. Bekerjalah dengan ikhlas, jangan mengeluh soal pendapatan. Tidak ada orang yang besar jika tak dimulai dari yang kecil. Cakep. Lanjut bahas contoh soal 3 ya. Turunan dari RT sama dengan sin theta kurang cos theta dibagi cos theta tambah sin theta adalah R aksen T. Jadi seperti yang tadi, ini sin theta kurang cos theta itu bagian atas atau pembilang dimisalkan dengan U. Sehingga kita cari turunan pertamanya. Turunan dari U adalah U aksen sama dengan cos theta dikurang min sin theta ya. Karena turun dari sin theta adalah cos theta dan turun dari min cos theta adalah min sin theta. Terus ini kita bisa kalikannya min kali min sin theta adalah plus cos theta plus sin theta. Sehingga U aksen adalah cos theta ditambah sin theta. Lanjut. Itu bagian bilangnya ya, jadi cos theta tambah sin theta itu adalah V, sedangkan V aksen berarti turunannya turun dari cos theta tambah sin theta adalah min sin theta tambah cos theta. Nah, R aksen T rumusnya jika RT adalah U per P, maka R aksen T adalah U aksen V dikurang V aksen per V kuadrat. Ditulis kembali supaya dengan demikian besar kemungkinan kita bisa menjawabnya. Setelah itu substitusi ya semua. U sin theta kurang cos theta, U aksen cos theta tambah sin theta. V cos theta tambah sin theta dan V aksen min sin theta tambah cos theta. Diperoleh seperti ini. Mantap ya. Cos theta tambah sin theta dikali cos theta tambah sin theta dikurang sin theta kurang cos theta dikali min sin theta tambah cos theta. Per ini V kuadrat berarti ini ya, cos theta tambah sin theta berpangkat 2. Dihitung kali masuk semua ke dalam ya. Cos theta tambah sin theta dikali dulu dengan cos theta tambah sin theta. Diperoleh hasil seperti ini. Begini deh. Cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta tambah 2 sin T cos T dikurang dengan min sin kuadrat T tambah sin T kali cos T ditambah sin T cos T kurang cos kuadrat T per sin kuadrat T tambah cos kuadrat T ditambah 2 sin T cos T. Lanjut. Dihitung menjadi R aksen T sama dengan 1 tambah 2 sin T cos T dikurang min 1 tambah 2 sin T cos T per sin kuadrat T tambah cos kuadrat T ditambah 2 sin T cos T. Selanjutnya tambah 2 sin T cos T ditambah 1 kurang 2 sin T cos T kali masuk minnya dulu ini. Min dikali min 1 adalah plus 1. Min dikali 2 sin T cos T adalah min 2 sin T cos T per ini sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T adalah 1 ya. Dan plus 2 sin T cos T adalah sin 2T. Sehingga penyebutnya menjadi 1 tambah sin 2T. Kita lanjut. Nah, ini bisa habis ya, plus 2T sin plus 2 sin T cos T dengan min 2 sin T cos T habis. Dan 1 bisa ditambah dengan 1. 1 tambah 1 adalah 2. Jadi jawabannya R aksen T sama dengan 2 per 1 tambah sin 2T. Selanjutnya, ini ada kata-kata bijak ya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Satu kali lagi, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Cakep. Ya, ini adalah latihan soal pertemuan 4. Nomor 235. Nomor 236. Dan kita bahas contoh soal 4. HT sama dengan cos theta per 5 tambah sin theta. Maka H aksen T sama dengan berapa? Jadi U sama dengan cos T ya. Pembilang atau bagian atas. Jadi turunan dari U adalah U aksen. Turunan dari cos theta adalah min sin theta. Jadi U aksen sama dengan min sin theta. Terus V-nya ini pembilang penyebutnya ya, 5 tambah sin theta itu bagian bawah. V adalah 5 tambah sin theta. Turunannya adalah V aksen.
V aksen turun dari 5 itu 0 dan turun dari sin T adalah cos T. Sehingga V aksen adalah cos T. Selanjutnya, jika HT adalah U per V, ini kan U per V, maka H aksen T adalah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Tinggal disubstitusi semua ya. U-nya diganti cos theta, U aksen diganti min sin theta, V sama dengan 5 tambah sin theta, dan V aksen adalah cos theta. Substitusi dihasilkan seperti ini. Oke. Ya, min sin theta ditambah 5 sin min sin theta dikali 5 tambah sin theta dikurang cos T dikali cos T, bukan theta ya tapi T, per 5 tambah sin T kuadrat. Yang dikalikan ini min sin T dikali 5 tambah sin T, lalu min dikali juga cos T dikali cos T. Hasilnya adalah seperti ini. Min 5 sin T, karena min sin T kali 5 adalah min sin T, dan min sin T dikali plus sin T adalah min sin kuadrat T, cos T dikali cos T dikali min adalah min cos kuadrat T. Per, tulis kembali 5 tambah sin T kuadrat. Selanjutnya, bisa kita tulis min 5 sin T, min dalam kurung sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Karena ini minnya kita keluarkan ya, supaya bisa disederhanakan. Sekarang sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu sama dengan 1 ya, identitas trigonometri. Sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1. Jadi hasilnya seperti ini. H aksen T adalah min 5 sin T dikurang 1 per 5 tambah sin T kuadrat. Begitu. Nah, ada lagi latihan soalnya pertemuan 4 untuk membantu kita mempelajari lebih dalam. Nah, ini nomor 237 ya. Lalu 238 ini. Oke. Terus ada lagi kata yang bagus sekali. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah cintai apa yang Anda lakukan. Sekali lagi, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah cintai apa yang Anda lakukan. Cakep. Lanjut, kita bahas contoh soal nomor 5. Ya, itu turunan pertama dari Y sama dengan sin X per tambah cos X adalah berapa? Jadi kita misalkan U adalah sin X karena dia pembilangnya bagian atas. Dicari turunannya, jadi turunan dari U adalah U aksen. Turunan dari sin X adalah cos X. Dan kita misalkan V 1 tambah cos X, penyebut bagian bawah ya. V-nya adalah 1 tambah cos X. Turun dari V adalah V aksen. Itu min sin X. Ya. Turun dari 1 0 dan turun dari cos adalah min sin X. Berarti kita bisa pasang rumus Y aksen adalah U aksen V dikurang U aksen per V kuadrat. Tinggal disubstitusi ya. U-nya diganti dengan sin X, U aksen diganti cos X, V diganti 1 tambah cos X, dan V aksen adalah min sin X. Substitusi ke rumus ini. Diperoleh hasil ya cos X dikali 1 tambah cos X dikurang sin X dikali min sin X per 1 tambah cos X kuadratnya, karena V-nya kan 1 tambah cos X dikali V kuadrat, 1 tambah cos X kuadrat. Dikalikan cos X dikali 1 tambah cos X minus dalam kurung sin X dikali min sin X, hasilnya adalah Y aksen sama dengan cos X ditambah cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X per 1 tambah cos X dikali 1 tambah cos X. Terus ada yang bisa disederhanakan ini ya, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Sehingga hasilnya cos X ditambah 1. 1 tambah cos X ditambah 1 tambah dikali 1 tambah cos X. Ini dikalikan bagian, nah bisa dikomutatifkan ini ya. Cos X tambah 1 kita bisa komutasi dengan 1 tambah cos X, ditulis kembali penyebutnya 1 tambah cos X dikali 1 tambah cos X. Terus kita lihat kita bisa bagi nih. 1 tambah cos X kita bagi dengan salah satu di bawahnya. Kita bagi dengan 1 tambah cos X. Jadi 1 ya. Dicoret 1 tambah cos X-nya atas dan bawah. Sehingga Y aksennya adalah 1. Sini kan 1 hasilnya dibagi dengan 1 tambah cos X.
Jadi Xn sama dengan 1/1 tambah cos X. Nah, setelah itu ada latihan soal pertemuan 4, nomor 239 yuk. Tuh. Dan nomor 240. Nah, ada lagi kata-kata yang sangat bagus. Bekerja keraslah sampai kamu tidak perlu melihat label harga saat berbelanja. Satu kali lagi, bekerja keraslah sampai kamu tidak perlu melihat label harga saat berbelanja. Ini ada gambar seorang, kayaknya perempuan ini, kelihatan kucinya sedikit, menenteng pembeliannya. Dia beli ini, ada tas kertas, dia suka berbelanja. Oke, semoga bermanfaat, positif, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Amin. Nah, bagi yang mau belajar lebih banyak, ini ada soalnya nomor 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, terus saja ya. Nah, ini dan 250. Sudah 250 soal. Terima kasih. Tekan tombol like, subscribe, post, promote, komentar, nyalakan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda duluan yang tahu. Semoga bermanfaat, positif, salam sukses untuk kita semua. Amin. Saya tutup ya. Terima kasih, semoga bisa membantu dalam belajar, dan sampai jumpa di pertemuan kami berikutnya.